Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Muhammad Muklis. Nah, pada video ini sebelumnya silakan klik tombol like dan subscribe ya. Saya akan berbagi pengalaman kepada penulis ya khususnya, namun bisa diterapkan juga oleh orang lain pada umumnya ya. Jadi video ini mungkin sangat bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelumnya saya jelaskan dari secara singkat ya, versi saya itu tipe orang penulis ya. Jadi penulis itu ada dua, menurut saya itu penulis yang mungkin notabene hanya bisa menulis di buku ya, atau di kertas, terus bawahnya pensil atau pulpen, lalu ditulis lalu disimpan ya. Ada juga yang tipe penulis langsung diterapkan di blogger atau website ya, istilahnya nulisnya secara digital ya. Namun kalau ngomongin yang tipe kedua yaitu blogger ya, blogger itu sebenarnya juga awalnya menulis pakai pensil dan kertas atau buku, namun setelah itu akan diterapkan di blognya. Jadi yang untuk penulis buku ini yang hanya ditulis di buku kemudian disimpan gitu kan, itu sangat disayangkan lah menurut saya. Jika ada penulis yang misalkan bisa nulis novel, cerpen, puisi ataupun artikel yang lainnya atau yang sebagainya ya, tidak dipublikasi atau tidak dipost untuk seorang pembaca, kan namanya penulis pasti feedbacknya adalah pembaca. Jadi kita seorang penulis harus melayani atau memberi semacam tulisan untuk seorang pembaca. Nah, saya juga salah satunya hobinya baca nih. Buku saya lumayan lah, tapi sebagian ada yang belum selesai baca ya. Jadi di sini maksudnya yang tipe penulis yang versi buku tulis itu pokoknya sangat disayangkan kalau misalkan nggak dipublikasikan gitu kan, kalau apalagi hanya disimpan saja gitu kan. Sudah nulis panjang-panjang dan mungkin banyak ya, namun orang lain tidak bisa membaca atau tidak bisa melihat apa karya kamu gitu kan. Seorang penulis pengen tahu karya kamu bagaimana. Jadi saran saya, seorang penulis buku itu jangan malu-malu untuk dipublikasi. Sekarang banyak banget media-media untuk mempublikasikan karya kita seorang penulis. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin sudah jadi penulis, sudah jadi penerbit buku, dan yang mau jadi penulis juga kayak saya juga udah mulai lagi nih belajar. Yang namanya belajar pasti tidak akan habisnya ya. Ingat kata-kata dari seorang aktor aktivis ya, bisa dikatakan mantan presiden Afrika Selatan ya, Nelson Mandela. Dia saya ambil kutipannya, bagus banget di sini. Jadi kutipannya seperti ini: pendidikan adalah senjata mematikan di dunia, karena dengan pendidikan itu Anda dapat mengubah dunia. Hebat gak itu? Jadi pendidikan itu nomor satu kalau dikatakan orang yang untuk generasi sekarang ya. Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah, ataupun kita juga jangan sampai berhenti belajar walaupun kita sudah sekolah beberapa tahun, S1, S2 dan lainnya. Tapi maksud dari kesimpulan di sini, pendidikan itu akan merubah semuanya atau merubah dunia yang sesuai kita inginkan, tapi kembali ke kita, yaitu belajar. Jangan sampai berhenti untuk belajar. Jangan menganggap dirinya paling pintar, hargai karya orang dan hargai pendapat orang, itu adalah orang yang bijaksana. Oke ya, kita kembali ke judul video ini ya. Jadi bagi penulis atau belum sama sekali jadi penulis, barangkali mau belajar jadi penulis ya. Jadi gini, saya ada kasus seperti ini. Misalkan kita sudah nulis panjang-panjang ya, ada misalkan bentuk perinan, contohnya seperti ini ya, contoh seperti ini. Jadi bentuk perinan, bentuk
tulisan tangan, tapi mau kita convert atau kita mau tulis ulang ke ini, tulis ulang ke Microsoft Word ya, untuk dirubah menjadi digital. Maksud saya digital itu tadi dua tipe orang penulis. Yang kedua yaitu sebuah penulis digital, bisa dikatakan kita yang sekarang nih, zaman sekarang tuh blogger. Nah, blogger kan kadang suka nulis langsung di laptop, ada juga nulis dulu di buku ataupun kertas kecil kayak saya nih. Saya contohkan seperti ini guys ya. Kalau misalkan ini apa namanya hilang, file aslinya nggak ada atau soft copy-nya nggak ada, jadi yang paling kita bingung, pastinya bingung mau ngetik lagi lama, apalagi banyak lembarannya ya. Jadi ini di video ini saya akan mempraktekkan. Jadi contohnya seperti ini ya guys, saya mau memposting tulisan saya nih. Saya contohkan, saya nulis sedikit nih ya, satu paragraf tentang web kreatif guys. Jadi di sini ada beberapa kalimat ya, beberapa huruf ya. Nah, nanti akan saya convert menjadi teks, tapi sebelumnya tulisan ini ya, yang saya tulis ini kita foto dulu menjadi gambar. Nah, nanti akan di-convert menjadi teks. Tapi ya tanda ini ya, maksudnya tapi ya, yang harus teman-teman lakukan, maaf nih ya, tulisan saya jelek ya, nggak bagus. Kalau bisa saat menulis di kertas ataupun buku, teman-teman bisa lakukan lebih bagus dari tulisan ini ya, agar apa ya namanya, saat di scan oleh aplikasi. Jadi sebelumnya saya kenalin dulu aplikasinya. Aplikasinya di sini yang saya gunakan adalah aplikasi text scanner ya, text scanner. Di sini ada aplikasi text scanner. Kalau teman-teman belum download aplikasinya, bisa ke Google Play Store ya. Teman-teman bisa, nah di sini nih, tuliskan aja di sini text scanner. Nanti ambillah yang ini, yang ada huruf T-nya, text scanner extract text from image. Nah, di sini saya udah install nih guys. Namun di sini ada ini, harus apa? Kita kan yang punya aplikasi atau pengembangnya mungkin ini harus bayar. Tapi ini murah kok guys. Jadi ini harganya kalau kita mau berlangganan 1 bulan trial gitu ya, uji coba, ini harganya kalau nggak salah saya udah bayar kemarin menggunakan Google Payment ya, itu harganya 3.700 per bulan. Nah, apa efeknya atau manfaatnya aplikasi ini? Manfaatnya adalah untuk mengkonvert sebuah ini teks ya, ekstrak teks yang udah kita tulis tapi bentuknya foto, nanti bisa dirubah menjadi ini. Oke, saya contohkan ya nih guys. Saya udah download aplikasinya. Oke, langsung kita buka aplikasinya. Oke, ini contoh yang udah saya pakai ya. Nah, di sini ada nih gambar kamera nih ya guys. Kita moto dulu. Nah, langsung kamera aktif. Terus kita foto ininya guys ya, kita foto, harus jelas guys, harus kena semuanya ya. Oke, kita foto, jangan sampai ngeblur. Oke, setelah dipoto jadi seperti ini, kita ada tombol namanya scan. Kita tunggu proses dari algoritma aplikasi ini. Oke, jadi seperti ini guys nih. Nah, kita nggak perlu repot-repot untuk mengetik ulang lagi ya. Bukan berarti ini untuk ini ya, malas-malasan ngetik ya, tapi ini untuk membantu aja sebagai orang penulis atau blogger kayak saya juga, memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan apa namanya ya, duplikat teks atau duplikat yang saya tulis menjadi digital. Nanti ini tinggal saya copy paste di blog atau website saya. Itu aja guys ya. Itu aja tutorial dari saya. Kalau misalkan suka dengan video ini ya, silahkan like,
Kemudian kalau bermanfaat video ini, silakan subscribe ya, share ke teman-temannya. Nah, ini bisa di copy guys. Ini bisa di copy, terus kita tempel ke aplikasi WPS. Nah ya.